Tipitaka terdiri dari 45 buku. Dari 45 buku tersebut, Dhammapada menjadi salah satu buku yang paling populer. Popularitas Dhammapada ini dapat dilihat dari antusiasme umat Buddha dalam membaca, menghafalkan, menerjemahkan, dan juga menerbitkannya. Ketika literatur Pali masuk ke Eropa pada abad ke-19, yang pertama kali dicetak adalah Dhammapada. Dhammapada kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa modern seperti Jerman, Italia, Swedia, Rusia, Jepang, dan tentu tidak kalah ketinggalan ke dalam bahasa Indonesia. Popularitas Dhammapada ini tidak hanya dicapai di abad modern ini saja, tetapi juga dicapai di abad-abad lampau. Sebagai buktinya, ada 8 versi Dhammapada. Dhammapada Pali dianggap sebagai versi yang paling klasik, disusul dengan Prakrit Dhammapada dan hybrid Sanskrit atau Sanskrit campuran yang menempati posisi nomor 3. Selain itu, ditemukan pula 4 versi Dhammapada dalam bahasa klasik Mandarin. Dan tidak ketinggalan, ada 1 versi dalam bahasa Tibet. Istilah Dhammapada sendiri telah muncul dalam Sutta Pitaka, terutama dalam Samyutta Nikaya. Dikatakan bahwa Bhante Anuruddha suatu ketika membacakan syair-syair Dhammapada. Berdasarkan penjelasan yang ada, Dhammapada yang dibacakan oleh Yang Mulia Anuruddha tidak ada bedanya seperti Dhammapada yang sekarang kita miliki. Dhammapada terdiri dari 26 bab atau 26 waka. Yamaka waka sebagai waka pertama disusul dengan Appamada waka dan ditutup dengan Brahmana waka. Brahmana waka sebagai waka yang terakhir merupakan waka yang paling besar, karena waka ini terdiri dari 41 syair. Attawaka dan Arahatawaka menempati sebagai waka yang paling pendek karena masing-masing memuat hanya 10 syair. Dhammapada sendiri terdiri dari 423 syair. Syair-syair yang ada dalam Dhammapada telah ditemukan juga dalam Vinaya Pitaka maupun dalam Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, ataupun Anguttara Nikaya. Bahkan dalam sebagian buku Khuddaka Nikaya sekalipun, syair-syair Dhammapada dapat ditemukan. Tidak hanya itu saja, bahkan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, syair-syair Dhammapada juga ditemukan dalam kitab suci agama lain. Dalam kitab suci agama Jaina misalnya, dalam Upanishad, Mahabharata, kemudian Pancatantra, Manusmurti, dan belakangan Profesor David J. Kalupahana menerjemahkan Dhammapada dan memberikan komentar bahwa terdapat korelasi yang sangat penting antara Dhammapada dengan Bhagavad Gita. Syair-syair Dhammapada merupakan syair-syair yang inspiratif, mampu membangkitkan semangat, motivasi dalam berjuang.
Siapapun yang membaca Dhammapada dengan kesungguhan, batinnya akan tergugah untuk berjuang, mengentaskan dirinya dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Siapapun yang membaca Dhammapada, batinnya akan menjadi penuh semangat, penuh keyakinan bahwa setiap umat manusia akan sanggup untuk berjuang dan membebaskan dirinya dari penderitaan, merealisasi nibbana tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Oleh karena itu, kalau memang kita ingin menjadi orang-orang yang damai, ingin menjadi orang-orang yang bebas dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga, bacalah Dhammapada. Dhammapada adalah esensi dari Tipitaka.